Rp6.579.000 dan saldo lalu berjumlah Rp9.091.000. Adapun untuk pengeluaran peribadatan ataupun taklim Rp3.200.000, kebersihan Rp500.000, pak Rp150.000, yayasan Moba Rp750.000, upah jaga malam Rp1.500.000, sehingga total pengeluaran Rp6.100.000 dan saldo saat ini Rp2.991.000. Selanjutnya kami juga melaporkan keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman Bank Raya tanggal 11 sampai dengan 18 Januari 2024. Saldo awal berjumlah Rp42.920.000. Untuk penerimaan atas nama Yeni Kusmianti Rp250.000, Hermukti Rp80.000, Haja Sumiati Nafsun Rp1.500.000. Atas nama Suhud Purnama Agung Rp2.500.000, Haja Ekowati Retnaningsi Rp20 juta. Nesi Novita untuk almarhum Ayib dan almarhumah Urip Burlian, maksud kami almarhum Urip Burlian, Rp10 juta. Dr. Haji Taufik Indrajaya Rp2.500.000. Rahmat Santoso Rp10 juta. Musa Rejaksah selaku Wakil Gubernur Sumut periode 2018 sampai dengan 2023 Rp100 juta, sehingga total penerimaan Rp146.856.000, sehingga saldo lalu berjumlah Rp189.776.000. Adapun untuk pengeluaran upah 234 Rp4.250.000, bayar toko Rudi Rp2.208.000, cicilan granit Rp20 juta, beli 6 unit kaca jendela Rp9.342.000, kepala imam Rp1.750.000, tim medsos 2 orang Rp600.000, total pengeluaran Rp93.150.000, saldo saat ini Rp96.626.000. Saving plafon dan pembangunan menara 90 juta. Estimasi saldo pekan ini 6.626.000, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Musa Rejaksa selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 yang kembali berdonasi untuk Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Begitupun pula dengan Ibu Haja Eko Retnaningsi, Ibu Desi Novita untuk almarhum Bapak Ayib dan almarhum Bapak Urip Burian dan Bapak Rahmat Santoso. Selanjutnya kami juga mengucapkan bahwasanya kewajiban MBR dengan pihak ketiga diantaranya pembayaran granit dinding lantai 3 sebesar Rp20 juta, sisa Rp40 juta. Total dana yang dibutuhkan termasuk penyelesaian plafon sekitar Rp200 juta. Pekan depan kita akan mulai membangun menara. Jikalau ada yang ingin membangun istana di surganya Allah, sesungguhnya adalah salah satu jalan terbaik ikut berdonasi membangun pembangunan masjid, salah satunya Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Bisa membantu untuk berinfak guna percepatan penyelesaian rumah Allah, atau bisa juga berinfak melalui mushaf Quran lukisan kaligrafi sebesar Rp10 juta per halaman, dan sekarang masih tersedia 54 halaman lagi. Kita doakan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bank Raya, kotak amal Jumat dan sedekah berkah Jumat, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak rezekinya, amin. Sehat walafiat, amin. Jika ada hutang segera terbayarkan, amin. Dan bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, dan bagi yang telah meninggal dunia semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Tambahan ada sumbangan pagi tadi 1 unit pompa untuk keperluan masjid kita dari hamba Allah. Maka dari itu marilah dengan segenap kerendahan hati kita mengajak mengirimkan suratul Fatihah kepada golongan tersebut di atas. Bi warakatil umur Quran kiramil Fatihah. Amin.
Selanjutnya kami mohon saf dirapatkan, diisi terlebih dahulu saf-saf yang kosong di depan. Mohon HP disilentkan dan anak-anak tidak ada lagi yang ribut ataupun berlari-lari. Kepada anak-anak dan pelajar tidak usah rebutan dalam mengambil nasinya karena persediaan cukup ada di lantai 3. Selanjutnya kami umumkan juga kepada para jemaah bahwa sepatu sendal dapat dititip di loker lantai 2. Dan jikalau ada merasa kehilangan, silakan segera melaporkan kepada takmir dan akan kita langsung cek melalui CCTV. Para siswa dan anak-anak diminta untuk sholatnya di lantai 3 dan akan dibagi kupon nasi. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, termasuk untuk tidak merokok di areal masjid. Sekali lagi, agar tidak merokok di areal masjid, kami telah menyediakan tepatnya di areal kantin. Dan terakhir, kami mengucapkan selaku takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya, mengucapkan karena ini telah memasuki bulan Rajab, pada tanggal 7 Rajab, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Romzi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan atas nama jemaah kami sampaikan ribuan terima kasih atas kerjanya untuk menjadi khotib dan imam dan untuk menjadi bilal ataupun azan yang kami hormati Bapak RM Sopian. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah memilih untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah Akbar, Allah Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan kesyukuran ini insya-Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah nikmat itu. Sebaliknya jika kamu kufur tak pandai berterima kasih, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada paduka yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, pemimpin yang telah teruji dan terbukti sayang kepada pengikutnya, kepada pengikutnya, memperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar umatnya mendapatkan ampunan, agar umatnya mendapatkan syafaat teristimewa pada hari kiamat kelak. Itulah pemimpin yang mencintai umatnya dan umat mencintai pemimpinnya. Pemimpin yang senantiasa memperjuangkan kebaikan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu marilah kita selalu meningkatkan amal ibadah kita sebagai jalan pendakian untuk mendapatkan derajat takwa di sisinya, di mana Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukan dan mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling tinggi kadar ketakwaannya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan bersumber dari naluri yang jernih, keikhlasan yang tulus, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita hari ini adalah ketika cinta harus memilih. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang istimewa di mana ada peristiwa agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan, dipanggil oleh Allah melalui perjalanan dinas, yaitu Isra wal Mi'raj, satu kedudukan yang mulia untuk menerima perintah solat langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada episode yang perlu saya sampaikan sebelum beliau melakukan Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama disebut dengan tazkiyatun nafs, satu upaya untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Tazkiyatun nafs sebagai prasyarat mutlak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Rasul di Isra dan Mi'rajkan, malaikat Jibril memimpin satu operasi fisik dan juga non fisik, yaitu dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisi dengan keimanan, diisi dengan keyakinan, kesabaran dan kepasrahan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya, apa tujuan Rasul harus dibersihkan? Jiwa dibersihkan, hati beliau dicuci dengan air zam-zam, dilengkapi dengan perangkat-perangkat tertentu agar bersua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril sendiri memberikan jawabannya, kaima utahhira qalbahu wa usyarriha sadrahu, agar aku bersihkan hatinya dan agar aku lapangkan dadanya. Ternyata kebersihan hati dan kelapangan dada menjadi sebuah energi yang sangat kokoh, dahsyat untuk mendapatkan sinyal-sinyal ilahiyah, isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu muncul kepasrahan, ketundukan, ketaatan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang bermasalah, semuanya akan bermasalah. Ketika dadah menjadi sempit, kuping tipis, sumbu pun pendek, cepat meledak-ledak dalam hidup ini. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Sesungguhnya semuanya bermula dari hati. Maka Jibril mengatakan, kaima utahhir qalbahu, agar aku bersihkan, agar aku sucikan hatinya, wa usyarriha sadrahu, dan akan aku lapangkan dadanya. Itu pula permohonan Nabi Musa alaihi salam ketika datang instruksi dan perintah Allah menghadapi Fir'aun. Maka bukan bala tentara yang banyak dengan perlengkapan senjata yang komplit dan canggih, tapi yang diminta oleh Nabi Musa adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Kalau dada sudah lapang, sudah terbuka, siap untuk menerima sinyal-sinyal ini, nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan menjadi gampang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, tuhratul qulub, kebersihan hati. Yang kedua adalah rahabatus sadar, yaitu dada yang lapang. Menurut Imam Ahmad, di antara tujuan pembelahan dada Rasulullah itu adalah supaya dibersihkan hal-hal yang sifat dengki dan hasud, dan diberikan rahmat dan ra'fah, kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul dibelah dadanya ketika akan diperjalankan Isra wal Mi'raj itu yang ketiga kalinya, bukan yang pertama kali. Ketika beliau berumur 4 tahun dalam penguasaan Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dibersihkan dada beliau, dioperasi dada beliau. Kemudian sekitar berumur 20 tahunan dilakukan hal yang sama 3 kali. Betapa pita penting menginstruksi diri kita agar kita selalu membersihkan hati kita, jiwa kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, salat wajib, salat sunnah, zikir dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai proses yang pertama itu, diberangkatkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa perjalanan itu? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankanlah melalui kendaraan burak bersama Jibril sebagai pemandu wisata pada perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut. Singkat cerita, sampailah beliau ke Masjidil Aqsa Palestina, dan Masjidil Aqsa saat ini masih bermasalah karena dalam kekuasaan Yahudi. Kita harus bayar $100 untuk bisa berziarah ke sana, dan uang yang digunakan tersebut digunakan untuk membeli senjata dan sendiri untuk membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 767 mil atau sekitar 1446 km, maka Rasul diberikan kehormatan menjadi imam pada salat yang dimakmumi oleh para nabi dan rasul. Itulah sebuah tanda bahawa beliau adalah pemimpin daripada nabi dan rasul. Ana sayyidul anbiya, saya pemimpin nabi, saya pemimpin para nabi dan rasul, kata beliau. Hadirin yang dimuliakan, satu kedudukan yang sangat istimewa dan mulia, khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari rangkaian nabi dan rasul. Tak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Lantas kita bertanya, kedudukan seperti itu karena apa? Karena Allah memelihara beliau maksum anis saghair wal kabair, terpelihara dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usai beliau memimpin salat pada waktu itu, saatnya akan melanjutkan perjalanan Mi'raj yang membutuhkan waktu lebih kurang 9 jam dengan jarak 9,7 miliar kilometer. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetapi sebelumnya harus diuji terlebih dahulu beliau apakah layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian malaikat Jibril menghidangkan 3 minuman. Minuman pertama susu, minuman kedua arak, dan minuman ketiga adalah madu. Ketika berhadapan dengan itu, maka Rasul tidak mengatakan, silakan anda minum ya Muhammad. Tidak, karena ada harus dipilih, silakan Muhammad kau minum. Tidak, tetapi bahasa Jibril sangat indah. Ikhtar ya Muhammad, pilihlah olehmu wahai Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW memandang 3 minuman itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kejelian. Jangan-jangan ini sebuah jebakan, karena punya konsekuensi terbit akibat dari pilihan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memilih bejana yang berisikan susu. Benar ternyata, maka Jibril berkomentar, as-sabtal fitrah, sungguh kau telah benar memilih susu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada apa dengan susu? Maka bergembiralah malaikat Jibril alaihi salam dengan berkomentar dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau memilih kesucian, memilih fitrah ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pilihan itu akan berimplikasi dan ada akibatnya. Kata Jibril, seandainya engkau meminum arak ini, tentu umatmu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya di dunia ini, dan sedikit sekali di antara mereka yang patuh dan tunduk kepadamu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Rasul memilih fitrah, memilih kesucian. Karena apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sebelum Isra dibelah dadanya, dicucikan hajinya, dilapangkan dadanya, berubah setelah melakukan perjalanan lebih kurang 7 mil tersebut? Ternyata tidak berubah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tarikan-tarikan dunia ini pertimbangan-pertimbangan praktis yang sementara sifatnya membuat orang kadang-kadang merubah pilihan dalam hidup ini. Sekali fitrah tetap fitrah, itulah prinsip yang harus kita pegang dalam ini. Tetapi untuk sampai keselamatan kita akan diuji oleh Allah. Seandainya engkau memilih arah ini, maka umatku melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, bahkan melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini, dan sedikit sekali di antara mereka yang patuh dan tunduk kepadamu. Seandainya engkau meminum madu, tentu umatmu akan tenggelam dan lengket dengan manisnya kehidupan dunia, lupa tujuan terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat logis dari sebuah peristiwa ini iktibar yang penting, pelajaran yang mendalam. Tidak mungkin seorang itu akan berhadapan dengan Allah yang Al-Quddus, yang Maha Suci itu, sementara bergelimang dengan dosa dan noda. Maka proses tazkiyatun nafs, fitrah itu juga mengarahkan orang memilih fitrah, memilih yang terbaik. Oleh karena itu semua pilihan punya konsekuensi tersendiri. Rasul dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam wisata tersebut, dan sesungguhnya alhamdulillah dengan lulus tes tersebut, maka beliau langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima salat 5 waktu. Ada apa dengan salat terkaitan dengan kebersihan jiwa, kelapangan dada? Maka Ibnu Athaillah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz zunub. Salat itu merupakan media untuk membersihkan hati dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Karena itu kita bersyukur, kita salat berarti kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya, naiknya jiwa mereka, jiwa hamba-hamba menuju zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang membuat Rasulullah ketika saat-saat akan meninggal dunia ditawari dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi beliau justru memilih, sesungguhnya
bal ila rafiqil a'la, aku lebih memilih untuk berjumpa dengan kekasihku yang nun jauh di sana. Kalaulah bukan karena fitrah yang dibersihkan setiap saat melalui kegiatan salat, amal-amal yang wajib, sunnah, zikir, tilawatul Quran dan lain sebagainya, tentu tidak akan terbangun jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kau ridha, Allah senang menerima kedatanganmu. Masuklah kamu dalam keterap hamba-hambaku yang baik, dan masuklah pula kalian ke dalam surgaku. Kesimpulannya, fitrah yang bersih, jiwa yang bersih, tentu dia akan memilih yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang dapat menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu pula diungkapkan oleh Allah ketika orang yang salah memilih pemimpin dalam hidup ini dengan mengatakan dia menyesal setelah disiksa oleh Allah dalam neraka. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Kami ini waktu hidup di dunia adalah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami, tetapi ternyata pemimpin itu menyesatkan kami, berkhianat kepada kami. Kami menjadi korban, akhirnya menekap dalam neraka ini. Oleh karena itu, pilihan punya resiko, punya akibat, maka pilihlah sesuai dengan fitrah kita. Itulah maksudnya ketika cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada kebaikan dan kebenaran akan menghantar kita menjadi pemilih-pemilih yang terbaik. Karena apa? Dengan itulah kita akan mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu aktif melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar, nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وانصرهم على أعدائهم. اللهم أهلك الكفرة المبتدعة والمنافقين والمشركين واليهود أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامه الله على مهابة السماوات وجعل من الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. صليت على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام وحينا ربنا وادخلنا الجنة وسلمنا لا إله إلا الله ونعبد له النعمة ولا لا إله إلا اللهم أعنا بالتوفيق اللهم إنك من البخل والعظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا حمدنا 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد كثير وسبحانه وسبحان الله لا شريك له له الملك والحمد ولا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في النزل وهزاة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والنبيين والأحياء منهم وإنك تسمع قريب مجيب أيك الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.